Halo semuanya, kembali lagi di channel Salma Komputer. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe agar Anda mendapatkan tutorial-tutorial ke toko menarik lainnya. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengatur harga jual dengan satuan setengah ons, 1 ons, seperempat kilogram, setengah kilogram, 1 kilogram, dan 1 dus. Teknik ini menggunakan teknik perakitan proses. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mari kita lihat penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Program ke toko sangat user-friendly sehingga memudahkan pengguna dalam menjual berbagai macam satuan untuk satu item barang yang sama. Contohnya, di sebuah toko bangunan terdapat produk yaitu paku pende 3 inci dengan satuan asal pabriknya adalah 1 dus yang memiliki berat 30 kg. Kemudian, bagaimana cara mengatur di program ke toko agar bisa dijual dengan satuan 1 ons, seperempat kilogram, setengah kilogram, 1 kilogram, dan 1 dus? Kita akan membahasnya pada materi berikut ini. Materi kali ini juga bisa dipraktikkan pada toko bahan kue, toko beras, toko kelontong, dan lain-lain. Repacking produk dengan teknik proses perakitan kelebihannya adalah bisa menampilkan informasi stok pada item yang sudah kita repack dan juga sisa stok dari item yang menjadi bahan repack tersebut. Namun, kita perlu melakukan proses perakitan untuk menambahkan stok item barang repack sebelum input transaksi penjualan, sehingga ada tambahan pekerjaan yang mesti dilakukan. Menurut kami, teknik proses perakitan ini adalah teknik yang paling tepat, karena bisa menampilkan informasi stok item barang yang sudah di-repack dan sisa stok item yang menjadi bahan repack tersebut. Nah, misalnya, di sebuah toko bangunan memiliki item produk 1 dus paku kayu dengan merek paku penda dengan berat satuan 1 dus tersebut 30 kg dan harga pabrikannya adalah 600.000. Lantas, bagaimana caranya mengatur agar bisa dijual dengan kemasan satuan setengah ons, 1 ons, seperempat kilogram, setengah kilogram, dan 1 kilogram? Langsung saja kita ke pembahasannya. Langkah pertama, Anda bisa menambahkan 2 satuan item bernama gram dan dus. Anda klik ke menu Master Data, lalu klik satuan. Di sini, saya sudah menambahkan satuan bernama gram dan dus. Kita akan membuat satuan gram ini karena gram inilah yang akan kita jadikan sebagai repacking produk. Jika Anda ingin menambahkan satuan tersebut, Anda bisa menambahkan satuan dengan cara klik tambah. Dengan cara masukkan nama satuannya dan nama keterangannya. Misalnya, saya akan menulis dengan kata gram dan keterangannya adalah gram, kemudian Anda bisa klik simpan. Langkah selanjutnya, saya akan tambahkan satu item untuk kita repack dengan nama paku kayu 3 ini. Klik menu Master Data, lalu klik kembali pada modul daftar item, kemudian klik tambah. Masukkan nama itemnya, contohnya paku kayu 3 enis. Anda bisa sesuaikan untuk jenis dan merek. Karena ini adalah paku, maka untuk jenisnya adalah paku. Setelah itu, Anda bisa masuk ke harga dan satuan. Kemudian, pilih tipe harganya adalah satuan. Untuk menambahkan satuan, klik pada tombol tambah satuan. Pilih satuannya adalah gram. Perlu diingat, untuk satuan yang pertama ini merupakan satuan paling dasar atau satuan paling terkecil. Dan untuk konversinya selalu 1. Untuk menghitung harga pokoknya dalam satuan gram, ubah berat dari kilogram ke gram terlebih dahulu. 1 kilogram sama dengan 1000 gram, maka jika 30 kilogram berarti 30.000 gram. Lalu, harga 1 dus dibagi berat 1 dus, maka akan menghasilkan harga 1 gram.
Nah, kita sudah mendapatkan harga dalam 1 gram. Masukkan hasil dari hitung tadi ke dalam harga pokok. Dan untuk harga jualnya, biarkan menjadi 20. Setelah itu, Anda bisa klik OK. Sekarang, kita akan tambahkan satuan lagi, yaitu dus. Karena tadi, kita sudah menjelaskan bahwa 1 dus memiliki berat seberat 30 kg, dan 30 kg jika dikonversikan ke gram adalah 30.000 gram. Artinya, butuh 30.000 gram untuk mendapatkan berat dalam 1 dus. Tadi, kita juga sudah menjelaskan bahwa harga pabrikan 1 dus adalah 600.000, maka Anda bisa masukkan harga tersebut ke dalam harga pokok dan harga jual. Jika sudah, Anda bisa klik OK. Kita sudah berhasil menambahkan 2 satuan, yaitu satuan gram dan dus. Jika sudah diatur seperti ini, Anda bisa klik simpan. Maka, Anda sudah berhasil menambahkan 1 item yang nantinya akan kita repack. Mari kita cek item tersebut di kolom pencarian. Terlihat, akan tampil item rakitan dengan 2 satuan berbeda. Perlu Anda ketahui bahwa di teknik perakitan ini memiliki 2 macam perakitan. Yang pertama adalah teknik perakitan non-proses dan yang kedua, perakitan proses. Namun pada pembahasan yang saya jelaskan ini merupakan teknik perakitan proses. Setelah kita sudah membuat konversi satuan dasar gram dan dus, langkah selanjutnya kita akan membuat item repack dengan tipe itemnya adalah rakitan proses. Langkah pertama, Anda bisa klik ke master data, lalu klik kembali pada modul daftar item, kemudian klik tambah. Perlu diingat, karena kita menggunakan rakitan proses, maka dari itu Anda bisa pilih tipe itemnya adalah rakitan proses. Kemudian, masukkan namanya. Saya akan input namanya adalah paku kayu 3 in dengan berat satuannya adalah setengah ons. Jika kita menggunakan metode perakitan, maka nama itemnya harus disesuaikan dengan berat dari barang yang dibungkus. Contohnya, jika Anda membungkus paku kayu dengan berat setengah ons, maka nama itemnya harus mencerminkan berat bungkusan tersebut, misalnya paku kayu setengah ons. Lalu tentukan jenis dan mereknya. Setelah itu, Anda bisa klik rakitan, lalu klik tambah item. Kemudian, masukkan item rakitan paku kayu 3 in dengan berat satuannya adalah gram. Klik itemnya, kemudian klik pilih item. Untuk merepack ukuran berat setengah ons dan dikonversikan ke gram, yang berarti kita membutuhkan 50 gram. Karena setengah ons sama dengan 50 gram. Di sini, terlihat untuk tampil harga modalnya adalah 1.000. Setelah kita sudah menghitung berat satuan gram, dalam konversi setengah ons, maka selanjutnya kita akan menentukan harga jualnya. Klik harga dan satuan. Perlu diingat, karena kita akan merepack barang yang akan kita bungkuskan sesuai dengan berat yang dibutuhkan, oleh karena itu, untuk satuannya, Anda bisa pilih bungkus. Misalnya, saya akan tentukan harga jualnya adalah 2.000. Jika sudah, Anda bisa klik simpan. Nah, untuk satuan setengah ons sudah kita buat, butuh 4 satuan lagi untuk kita buatkan dengan cara yang sama. Berat tersebut yang dimaksud adalah 1 ons, 1/4 kilogram, setengah kilogram, dan 1 kilogram. Sekarang, kita akan menambahkan satuan berat 1 ons dengan cara yang sama, klik tambah. Jangan lupa untuk memilih tipe itemnya adalah rakitan proses. Lalu,
masukkan namanya. Saya akan memberikan nama item ini adalah paku kayu 3 in dengan berat satuannya adalah 1 ons. Dan untuk jenis dan mereknya, Anda bisa sesuaikan. Setelah itu, klik rakitan. Kemudian, klik tambah item. Masukkan item rakitan tadi dengan satuan gram. Karena berat satuannya adalah 1 ons, maka kita butuh 100 gram. Anda bisa isi ke dalam kolom jumlah. Di sini sudah tampil untuk harga modalnya adalah Rp2.000. Klik ke harga dan satuan, pilih satuannya adalah bungkus. Contohnya, saya akan memberikan dengan harga Rp3.500. Jika sudah, Anda simpan. Oke, setengah ons dan 1 ons sudah berhasil kita tambahkan. Langkah selanjutnya, kita akan tambahkan lagi item dengan beratnya adalah 1/4 kilogram. Klik tambah dan jangan lupa untuk pilih rakitannya adalah rakitan proses. Untuk nama satuannya, saya akan berikan dengan nama paku kayu 3 in dengan berat satuannya adalah 1/4 kilogram. Pilih jenis dan merek sesuai dengan barang Anda. Lalu klik rakitan. Seperti tadi, Anda bisa masukkan item rakitan paku kayu dengan satuan gram. Klik itemnya, kemudian klik pilih item. Perlu diingat bahwa berat satuannya adalah 1/4 kilogram. 1/4 kilogram jika dikonversikan ke gram adalah 250 gram. Lalu, klik ke harga dan satuan. Setelah itu, untuk satuannya, pilih satuan bungkus. Di sini sudah tampil, untuk total harga modalnya adalah Rp5.000. Maka, misalnya, saya akan jual dengan harga Rp7.500. Jika sudah tentukan harga jualnya, Anda simpan. Kemudian, tambahkan lagi item dengan berat bungkus 1/2 kilogram. Klik tambah, lalu masukkan nama itemnya, contohnya dengan nama paku kayu 3 ins dengan beratnya adalah 1/2 kilogram. Kemudian, Anda bisa sesuaikan jenis dan merek pada barang Anda. Nah, jangan sampai lupa untuk pilih tipe itemnya adalah rakitan proses. Kembali lagi pada tab rakitan, setelah itu Anda klik tambah item. Seperti tadi, masukkan item rakitan paku kayu dengan satuan gram. Ini adalah 1/2 kilogram. 1/2 kilogram jika dikonversikan ke gram adalah 500 gram. Lalu, klik ke harga dan satuan. Karena kita ingin membungkus barang, maka satuan yang dipilih adalah bungkus. Di sini untuk harga modalnya adalah Rp10.000. Contohnya, kita menjualnya dengan harga Rp14.000. Nah, jika sudah, Anda bisa simpan. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan satu item lagi dengan berat 1 kilogram. Jangan lupa untuk pilih tipe itemnya adalah rakitan proses. Kemudian Anda bisa masukkan nama itemnya. Contohnya saya memberikan namanya adalah paku kayu 3 ins dengan berat 1 kilogram. Setelah itu, Anda masukkan jenis dan mereknya. Jika jenis dan merek sudah dipilih, Anda klik rakitan. Lalu, tambahkan item rakitan paku kayu 3 ins dengan satuan gram. Karena beratnya adalah 1 kilogram dan 1 kilogram jika dikonversikan ke gram adalah 1000 gram. Kemudian, klik ke harga dan satuan. Karena kita akan membungkus barang, maka pilih satuan bungkus. Di sini,
Misalnya, kita akan menjual dengan harga 25.000. Jika sudah semuanya diatur seperti ini, Anda klik simpan. Kita sudah membuat 5 item dengan berat yang berbeda-beda, mulai dari setengah ons, 1 ons, 1/4 kilogram, setengah kilogram, dan 1 kilogram. Sekarang, kita akan menambahkan stok item paku kayu 3 ins dengan satuan dus berjumlah 2 dus. Anda klik ke menu pembelian. Kemudian, klik kembali pada modul daftar pembelian. Lalu klik tambah. Bagi yang belum melihat video tutorial mengenai transaksi pembelian di aplikasi ke toko, silakan tonton terlebih dahulu agar Anda bisa memahami materi tersebut. Masukkan itemnya, setelah itu Anda klik itemnya, lalu pilih. Misalnya, untuk jumlahnya adalah 2 dus. Masukkan seluruh totalnya, dan jangan lupa untuk input supplier. Pilih suppliernya, lalu klik pilih item. Jika sudah, simpan. Setelah simpan sudah berhasil, mari kita lihat stoknya di daftar item. Di sini, sudah terlihat stok 2 dus paku kayu 3 ins. Jika Anda perhatikan di dalam satuan gram, terdapat stok 60.000 gram, ini yang artinya 2 dus dengan berat 60 kilogram. Jika dikonversikan ke dalam gram, adalah 60.000 gram. Nah, karena ini merupakan teknik rakitan proses, sehingga proses berikutnya adalah proses merakit item atau proses perakitan. Nantinya, stok akan bertambah pada berat masing-masing bungkusan yang sudah kita tambahkan tadi. Untuk melakukan proses perakitan, Anda klik ke menu perakitan. Lalu, klik lagi pada daftar proses perakitan, kemudian klik tambah. Kita diminta untuk mengisi data pelanggan, sementara kita sedang merakit barang untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, nama pelanggan yang digunakan adalah nama toko kita sendiri. Bagi Anda yang belum menonton video tentang input data pendukung, seperti satuan, jenis, dan merek, silakan tonton terlebih dahulu agar lebih memahami. Klik pelanggannya, lalu klik pilih item. Di dalam proses perakitan ini, terdapat SPK atau Surat Perintah Kerja, jadi pegawai harus mendapatkan SPK terlebih dahulu sebelum dirakit. Buat yang belum tahu SPK itu apa? SPK merupakan sebuah dokumen penting yang diterbitkan oleh instansi dan bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya, saya akan menginput berat setengah ons, 1 ons, 1/4 kilogram, setengah kilogram, dan 1 kilogram. Klik itemnya, kemudian enter. Misalnya, untuk berat setengah ons, saya akan membuat 20 bungkus. Di dalam kolom jumlah, Anda isi 20. Selanjutnya, kita akan tambahkan item dengan berat bungkusannya adalah 1 ons. Dan jumlah yang ingin di-repeat adalah 10 bungkus. Selanjutnya, kita akan masukkan 1 item paku kayu 3 ins dengan berat bungkusannya adalah 1/4 kilogram. Untuk jumlahnya, saya akan repack menjadi 20 bungkus. Kemudian, masukkan lagi item paku kayu 3 ins dengan berat satuan setengah kilogram. Contoh untuk jumlahnya, saya akan repack menjadi 30 bungkus. Lalu, kita tambahkan berat bungkus satu lagi, yaitu 1 kilogram. Sebagai contoh, saya akan merepacknya menjadi 10 bungkus. Oke, semua item yang kita buat tadi akan kita repack menjadi beberapa berat bungkusan, mulai dari setengah ons sampai dengan 1 kilogram. Selanjutnya, Anda bisa simpan. Setelah tersimpan, Anda bisa cetak dan berikan hasil cetak kepada bagian mengemas barang. Nantinya,
bagian mengemas barang akan membungkuskan dengan berat repack yang berbeda-beda sesuai dengan data SPK yang sudah kita berikan tadi. Nah, setelah barang diproses, ditimbang, dan dikemas menjadi beberapa bungkus dengan berat masing-masing, bagian pengemas barang akan melaporkan hasilnya kepada kita. Setelah itu, kita dapat mencatatnya ke daftar proses jadi. Klik ke menu perakitan, kemudian Anda bisa klik pada modul daftar proses jadi. Selanjutnya, klik tambah. Sama seperti tadi, pilih pelanggannya adalah nama toko kita sendiri. Kemudian, di sini ada kolom perakitan, Anda bisa klik. Nantinya akan muncul daftar proses perakitan yang sudah Anda buat tadi. Nah, ini adalah SPK yang telah kita buat. Selanjutnya, misalnya pada kemasan setengah ons, pegawai baru menyelesaikan 10 bungkus, maka Anda bisa mengisi angka 10 di kolom jumlah selesai. Misalnya, untuk 1 ons baru jadi 5 bungkus, 1/4 kilogram baru jadi 8 bungkus, setengah kilogram 15 bungkus, dan 1 kilogram baru jadi 5 bungkus. Perlu diingat, di dalam kolom jumlah selesai merupakan jumlah yang sudah dibungkus. Setelah semuanya sudah diatur seperti ini, Anda bisa klik simpan. Setelah simpan sudah berhasil, mari kita lihat stok pada kelima item yang sudah kita tambahkan stoknya tadi. Di sini terlihat sudah muncul beberapa stoknya ya. Stok ini merupakan sebagian yang sudah selesai di repack. Lantas, bagaimana caranya jika bagian mengemas barang melapor kepada kita bahwa semuanya sudah selesai di repack? Dan, bagaimana caranya kita memperbarui stok barang yang sudah dibungkus tersebut? Untuk melakukan update stok yang tadi sudah kita lakukan proses jadi, Anda bisa klik lagi pada daftar proses jadi di menu perakitan. Kemudian, klik tambah. Masukkan pelanggannya adalah toko kita sendiri. Lalu, sama seperti tadi, untuk perakitannya, Anda pilih perakitan tadi yang sudah kita buat. Karena tadi bagian pengemas barang lapor ke kita, bahwa seluruh data SPK yang sudah kita berikan kepada pegawai pengemas barang, sudah dikerjakan semuanya. Untuk melakukan update stok barang yang sudah selesai semuanya, Anda cukup melakukan simpan dengan menulis keterangan. Contohnya saya akan berikan keterangan proses repack selesai. Setelah itu Anda klik simpan. Lalu, Anda edit pada proses repack yang pertama. Misalnya, saya akan berikan dengan keterangan proses repack pertama. Kemudian, Anda simpan. Setelah simpan sudah berhasil, mari kita lihat stok yang sudah kita update tadi. Di sini terlihat, untuk stoknya sudah sesuai dengan data SPK yang kita buat tadi, dan ini merupakan sisa dari stok yang kita lakukan proses jadi yang pertama. Sekarang, kita tes untuk transaksi penjualannya. Untuk Anda yang belum melihat video mengenai transaksi penjualan kasir, silakan tonton terlebih dahulu ya, agar dapat memahami materi dengan lebih baik. Video tersebut akan membantu Anda memahami langkah-langkah dalam proses transaksi penjualan. Klik ke menu penjualan, lalu klik kembali pada modul daftar penjualan kasir. Kemudian tambah. Untuk itemnya, saya akan masukkan seluruh item paku kayu 3 ins dengan berat setengah ons, 1 ons, 1/4 kilogram, setengah kilogram, dan 1 kilogram. Oke, setelah seluruh item sudah berhasil di-input, sekarang kita akan membayarnya. Input seluruh total penjualannya. Jika sudah, Anda bisa klik OK. Kemudian, klik simpan dan cetak.
Setelah tersimpan dan cetak, akan menampilkan struk seperti ini. Jika Anda perhatikan, untuk nama item terlihat lebih rapih dan di nama satuan terlihat jelas. Jika Anda bandingkan menggunakan teknik konversi satuan, untuk nama satuannya tidak terbaca dengan jelas. Sekarang, karena tadi kita sudah melakukan transaksi penjualan, maka otomatis stok akan berkurang. Oleh karena itu, sekarang kita cek keadaan stok barang kita. Kembali ke modul daftar item. Klik ke master data, lalu klik pada modul daftar item. Cari nama item paku kayu 3 inch. Nah, terlihat untuk stoknya masing-masing sudah berkurang 1, karena tadi kita sudah melakukan penjualan. Ini merupakan kelebihan ketika menggunakan teknik perakitan proses. Jadi yang intinya, kita bisa tahu berapa stok barang yang sudah kita repack. Namun kita harus melakukan proses perakitan agar stoknya terupdate. Dan demikianlah pada penjelasan teknik proses perakitan menggunakan paku kayu 3 inch yang awalnya dalam 1 dus besar, kemudian paku-paku tersebut direpak atau dikemas menjadi beberapa bungkus kecil. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda mendapatkan tutorial-tutorial ke toko menarik lainnya. Bagi yang ingin training program ke toko, Anda bisa menghubungi nomor berikut ini agar Anda bisa mengetahui lebih lanjut tentang program ke toko.